Ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong. Termasuk yang benci pemerintah sekarang perlu didoakan. Doakan Rocky Gerung yang menyerang pemerintah terus. Tapi mereka orang jahat, doakan supaya bertobat. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Tuhan berkati para menteri. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena dalam generasi ini kami memiliki seorang pemimpin besar bangsa, seorang presiden yang kami cintai, Bapak Joko Widodo. Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Duduknya Presiden Jokowi di kursi kepresidenan merupakan amanah langsung yang diberikan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, di balik suara mayoritas masyarakat Indonesia, Presiden Jokowi juga merupakan pemimpin bangsa yang dipilih langsung oleh Sang Pencipta alam semesta. Sehingga 2 periode pun berhasil dijalankan oleh Presiden Jokowi hingga saat ini. Melihat keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa Indonesia, para kaum sakit hati pun seakan-akan menjadi putus asa, sehingga mereka pun mengadakan negosiasi dengan Sang Pencipta untuk menurunkan azab pada Presiden Joko Widodo. Ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Cabutlah juga wakil-wakil rakyat, amanahnya yang sudah dibebankan kepada mereka, mereka hianati. Cabut kekuasaan mereka ya Allah. Kau berikan azab kepada mereka karena mereka telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Ya Allah ilahi Rabbi, ya Ghafurur Rahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sisi lain kau maha pengampun ya Allah. Ampunkanlah juga mereka, beri kesempatan mereka bertobat. Kami berharap mereka mau bertobat. Tapi jika kesempatan taubat ini dia lecehkan juga ya Allah, dia merasa so jago, merasa hebat, maka turunkan benar-benar azabmu kepada mereka ya Allah. La haula wala quwata illa billah, karena engkau yang menghinakan mereka. Menanggapi para kaum sakit hati yang selalu nyinyir dan mendoakan Presiden Jokowi untuk mendapatkan hal yang buruk, salah seorang tokoh agama asal NTT yaitu Pendeta Isra Soro saat mengisi acara kemerdekaan Republik Indonesia meminta agar masyarakat Indonesia khususnya umat Kristen untuk mendoakan Amin Rais dan Rocky Gerung untuk cepat bertobat. Orang Kristen wajib berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah-pemerintah. Kenapa saudara? Begini, karena nasib suatu bangsa, nasib seluruh rakyat bergantung pada keputusan-keputusan dari para penguasa. Hari Minggu kemarin saya berkhotbah di gereja saya, lalu saya berkata demikian, pikirkan, seandainya Jokowi adalah orang yang anti Kristen, bagaimana nasib kita orang Kristen? Seandainya gubernur kita adalah orang yang rakus duit, hanya ambil duit untuk dirinya, tidak peduli rakyat, bagaimana nasib kita? Seandainya bupati yang berkuasa adalah orang yang tidak bisa dipercaya, bagaimana nasib kita? Itulah sebabnya saudara, banyak orang masyarakat Indonesia hidupnya bergantung pada keputusan para penguasa. Itulah sebabnya firman Tuhan menyuruh, doakanlah para penguasa, termasuk yang aneh-aneh, termasuk yang benci pemerintah sekarang, perlu didoakan. Doakan Amin Rais, doakan Rocky Gerung yang menyerang pemerintah terus, doakan Mardhani Alisera, doakan capres-cawapres yang akan maju, doakan semua. Tapi mereka orang jahat, doakan supaya bertobat.
Para kaum sakit hati seakan-akan ingin menentang kehendak Tuhan, sehingga mereka pun selalu menginginkan agar Presiden Jokowi cepat lengser dan terkena azab. Namun mereka lupa kalau di setiap saat para pecinta Jokowi selalu menaikkan doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Presiden Jokowi selalu diberikan yang terbaik. Contohnya warga NTT selalu mendoakan pemerintahan Presiden Jokowi beserta keluarganya di setiap kegiatan ibadah mereka. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan memberikan pemerintah yang baik, pemerintah yang peduli terhadap masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pekerjaan tangan, setiap pemerintah yang Tuhan boleh izinkan. Mereka boleh membangun negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah yang jujur dalam bekerja, pemerintah yang setia di dalam bekerja. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk pemerintah yang boleh Tuhan pakai untuk menangani COVID-19 yang masih terus melanda negeri kami. Tuhan, berilah mereka hikmat, berkatilah seluruh kerja mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Tuhan berkati para menteri, Tuhan berkati gubernur, Tuhan berkati wali kota, Tuhan berkati juga camat, Tuhan berkati juga lurah, RT, RW, semuanya kami berdoa Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena dalam generasi ini kami memiliki seorang pemimpin besar bangsa, seorang presiden yang kami cintai, Bapak Joko Widodo yang hari ini tepat berusia 60 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk 6 dekade kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi Pak Jokowi dengan begitu banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi rakyat banyak, termasuk juga untuk aneka kemajuan dalam pembangunan di NTT dan banyak kepedulian serta sentuhan kasih ketika kami mengalami badai siklon Seroja 2 bulan lalu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya Tuhan berkenan memberkati Pak Jokowi bersama dengan Ibu Iriana, memberkati anak-anak beliau, Mas Gibran yang memimpin kota Solo didampingi Mbak Selvi, menuntun Mbak Kahiyang Ayu dan suami terkasih Bang Bobi Nasution yang memimpin kota Medan, menyertai Mas Kaisang yang mengembangkan aneka usaha, juga supaya Tuhan memberkati cucu-cucu Pak Jokowi dalam masa pertumbuhannya dan melindungi semua rumpun keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberikan kepada Pak Jokowi hati yang takut akan Tuhan, menambahkan hikmat dalam berpikir dan mengambil keputusan-keputusan, memberikan kepada beliau kesehatan, kekuatan secara fisik, dan memampukan beliau bersama dengan kabinet, para pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk merampungkan semua program kerjanya di periode kedua ini. Dan pada akhirnya kami hanya memohon kehendak Tuhan yang terbaik sajalah yang akan terjadi bagi bangsa kami dan juga untuk Pak Jokowi. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga berkenan memulihkan kondisi bangsa, kondisi rakyat Indonesia, kondisi kami semua, membebaskan dunia ini dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah daerah NTT, memberkati kehidupan kami semua yang hadir, dan juga memberkati banyak orang yang memohonkan anugerah berkat penyertaan dan pertolongan-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin.